saat duduk gitu, Iya. nanti untuk makmumnya gimana? Makmumnya sehat Iya. kondisinya? Ngerti. Memang kalau di dalam fikih, teman-teman, dalam fikih ada aturan ya, syariat itu ada aturan. Imam itu yang bagus, begini loh kriterianya, yang bacaan Qur'annya bagus, ya toh? Yang sehat, ya karena satu di antaranya sehat, sehat itu mampu duduk, berdiri dan menjalankan syarat rukun sholat secara normal, itu berarti rak sehat. Nah kalau sakit, dia umpamanya harus duduk, nggak bisa berdiri, atau harus terlentang, itu dalam tata laku syariat nggak usah dijadikan imam. Kan masih banyak yang lain toh ya. Masih banyak yang lain. Ini Nanti kalau takutnya sholatnya di rumah takutnya imamnya terlentang, makmumnya ikut terlentang semua nanti ya. Iya, iya, imamnya kan harus ngikutin imam Ustadz. Berarti makmumnya cerdas semua ya. Satu sisi cerdas, sisi yang lain nggak cerdas. Iya, ini canda, ini canda. Jadi carilah imam yang relatif mampu melakukan syarat rukun secara normal. Ya yang sakit mawas diri lah. Ya jadi makmum gitu loh ya. Iya kan nggak harus jadi imam tah. Ya toh. Iya, oke. Ada juga yang masjid rebutan imam. Kalau nggak jadi imam sakit hati. Itu setan namanya ya. Ya, oke dah. Ada lagi yang kedua apa? Yang kedua, silakan. Pertanyaan kedua. Mungkin itu kalau imamnya suaminya mungkin Ustadz, kalau di rumah mungkin kalau di rumah kan nggak bisa yang lain, mungkin berdua gitu, suami istri. Ya ini ada tafsir ya, tafsir ya. enggak nggak bisa. Ya, Oh, tadi nggak bisa. Ini bapak ya, saya. ya. Jadi kalau konteks di masjid seperti itu, kalau itu untuk umum, ya toh. Beda kalau untuk konteksnya keluarga, beda. Di fikih hukum Islam tuh enak, teman-teman, bersesuai dengan situasi dan kondisi, sebab musababnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, sebab yang menuntun ke situ. Kalau di rumah yang biasanya kan umpamanya sholat dengan suami, istri, anak. Kok bapaknya sakit? Ya kalau punya anak yang sudah dewasa, anaknya suruh imam nggak masalah, kan nggak harus bapaknya. Tapi kalau bapaknya sakit masih ya tidak mempengaruhi yang macam-macam, sambil duduk, ya nggak ada masalah, dibenarkan oleh fikih. Islam tuh enak-enakan, nggak usah dibikin tegang-tegang. Ya, nggak usah dibikin tegang. Jadi agama kita itu agama yang enak, mengenakkan. Begitu ya. Itu kalau konteksnya keluarga. Kalau konteksnya, ya. Tapi yang nggak boleh kalau istrinya yang jadi ganti imam. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi nanti bapaknya sakit, udah Bu gantian imam deh sekali-kali lah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan gitu ya. Iya, gitu. Candanya begitu. Paham ya? Ya. Ada lagi, Ya, ada Ustadz. lagi? Assalamualaikum Ustadz. Ya. Dua. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz, Silakan. yang tadi tentang iman, Islam, dan ihsan itu Ustadz. Kalau saya pahamin dari penjelasan Ustadz minggu-minggu lalu, kalau misalnya kita sudah menyandarkan semua rasa kita sama Allah gitu ya Ustadz ya. Kalau semuanya sudah kita serahkan sama Allah, berarti kan harusnya kita nggak ada lagi rasa sedih, marah, kecewa. Benar. Nah, sekarang kalau misalnya sudah paham gitu Ustadz, penjelasan Ustadz seperti itu sudah paham gitu, tapi nyatanya masih ada tuh Ustadz, masih sedih, masih ada marah, masih itu. Nah itu ada di tahap mana sih Ustadz, terus gimana caranya biar itu ibarat sumpah cinta, cintanya masih pal. Jadi ada laki-laki atau perempuan ngomong nggak, saya mencintaimu, ngomong kosong. Ya, bahasa kasar ini. Ya, itu sudah benar. Cuman di situ ada keterbatasan ilmu satu sisi.
Sisi yang lain, mungkin tahu dikit-dikit pun cara mengimplementasikan belum pas. Sehingga mestinya kalau Islamnya benar, imannya benar, sampai masuk ke ihsan. Jadi orang itu kalau tauhidnya benar, idealnya nggak mungkin ada rasa sedih di hati, khawatir di hati, takut di hati. Itu sudah dijamin oleh Allah, teman-teman. Kok puluhan tahun Islam, syahadat tiap hari berapa kali, la ilaha illallah berapa kali, itu rak mulut ta. Kan yang diinginin Allah, apa yang kamu ikrarkan, kemudian follow up dong dalam bentuk laku real kehidupanmu 24 jam. Nah, yang bisa menghilangkan sedih, khawatir, ya toh, dan seterusnya lah. Bahkan semua sifat negatif pada diri. Sejatinya laku tauhid itu sendiri. Pertanyaan baliknya, Ustadz, kok masih begini? Jawabannya udah tahu sendiri. Berarti laku tauhid kita, bahasanya Bu Nita tadi dalam proses. Tapi bahasa tanda saya, prosesnya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Keburu mati bagaimana nanti? Paham? Mengerti? Ya. Nanti sambil belajar ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman insya Allah akan banyak diberi paham oleh Allah dan semakin menjadi mengerti. Dan harus bagaimana saya sebetulnya dalam Islam, iman dan ihsan ini. Asal paham ilmunya, ngerti benar, paham benar, kemudian mau laku, udahlah insya Allah oleh Allah memang akan diarahkan ke situ. Karena 30 juz Quran dan hadis itu sejatinya ya misinya misi itu hakikatnya. Cuman lagi-lagi kita ilmunya yang belum pas, kurang ideal. Ya toh, sudah ilmunya kurang ideal, lakunya lebih enggak ideal lagi. Jadi lebih lengkap lagi berantakannya di hati dan pikiran dalam diri ini gitu loh. Nah, sehingga hanya pinter dalil sana sini qala Allah qala Rasul, tapi fakta di hati dan pikiran kita enggak sesuai dengan apa yang kita pahami, kita mengerti. Kenapa? Ya karena belum laku tadi, belum laku yang maksimal tadi. Paham ya, Ibu? Ya, ini proses tapi sudah bagus, oleh Allah sudah diberi kefahaman. Saya kasih tahu teman-teman, sesuatu yang sudah difahami dan dimengerti, kemudian masuk zona follow up yang kenceng, yang istiqomah, itu pun butuh step baru nanti endingnya diberi buah oleh Allah. Gitu loh ya. Gak bisa set, gak bisa. Butuh proses. Nabi Rasul aja butuh proses tahun-tahunan menuju kesempurnaan. Oke? Ya, bisa perlu bulan-bulanan, bila perlu tahun-tahunan. Jadi mengimplementasikan Islam secara real yang akan menelurkan keimanan yang hebat di hati dan pikiran kita. Setelah iman sempurna diberi yakin oleh Allah, stepnya begitu. Iman itu masih di bawah yakin. Nanti ada keterangannya. Kalau imannya sudah mapan, ada namanya yakin. Yakin itu dalam bahasa spiritual hakul yakin. Oke? Nanti diterangin. Sekarang diterangin nggak paham nanti. Nah, baru kemudian masuk ke zona kesempurnaan ihsan. Itu proses semua, tidak perlu kecil hati, nggak perlu kecil hati. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Saya Pak Yai, Haris Ya, Pak Yai. Saya mau menanyakan. Oke. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Yang cowok. Mas Haris aja, silakan Pak Haris. Silakan Pak Haris. Oh, saya siapa Bu. duluan? Siapa ini? Silakan. Ya, matur nuwun, Bu. Silakan Pak Haris aja. Iya. Monggo sami-sami. Dari kecil kan kita diajari memahami takdir Allah, itu kan khairihi wa syarrihi minallah, apapun takdirnya dari Allah. Khairihi wa syarrihi, berarti ada dua takdir, baik dan buruk. Iya. Tapi di pelajaran berikutnya kita juga diajari oleh Pak Yai bahwa apa-apa yang dari Allah itu baik untuk kita. Kalau terasa nggak baik itu karena ya mungkin nafsu kita atau mungkin. Nah, cara menggabungkan ini gimana kok? Kayaknya kok kurang klop gitu ya antara khairi wa syarrihi minallah dengan
semuanya itu baik gitu. Gimana Pak Yai? Iya. Butuh penjelasan yang dalam. Itu sudah materi inti. Jadi rukun iman yang keenam adalah mengimani rukun yang paling sulit, rukun iman yang 6. Karena menyangkut totalitas 24 kehidupan kita. Iya. Hidup kita 24 jam itu ada enak atau tidak enak. Enak itu dari Allah, enggak enak dari siapa? Kalau enggak enak dari mak lampir dari itu. diri kita. Iya, jadi enak dari Allah, enggak enak dari diri kita. Berarti ada sebagian yang Allah tidak tahu. Ada sebagian yang tidak terencana oleh Allah. Ada sebagian yang tidak Nggak mungkin. iradah dan kudrohnya Allah pada diri kita. Di situ nanti diskusinya panjang. Sementara teman-teman duduk pada rukun iman yang keenam, antuk mina biqadarihi khairihi wa syarrihi, atau dalam bahasa lain khairihi wa syarrihi minallah. Kalian harus mengimani bahwa ketetapan yang enak-enak, yang baik-baik ya dari Allah. Kalau ada sesuatu yang berlaku yang tidak enak-enak, tidak baik pada dirimu, dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Sekarang saya dari tanya. Diri kita. Sekarang saya dari tanya. Allah juga. Sekarang saya tanya. Saya tanya biar untuk memancing teman-teman. Yang baik-baik sumbernya dari Allah. Namanya taufik, rahmat, inayah, ya toh, hidayah dan seterusnya. Lah kalau nanti yang nggak enak, dikira sumbernya dari siapa? Ada sumber selain Allah ada? Nggak ada. Tidak ada. Yang ada Allah maha yang menguji dan makhluk maha yang diuji. Allah menguji dengan menggunakan 2 pendekatan. Menguji lewat yang enak-enak untuk mengetahui syukur apa tidak. Menguji dengan yang tidak enak-enak. Nah, yang tidak enak-enak tahu sendiri toh, sakit, bangkrut, ya toh, ditipu, ya toh. Yang nggak enak semualah. Nah, itu sumbernya dari siapa? Ya Allah juga. Tidak ada pemain selain Allah di dunia ini. Pemain sejatinya Allah. Kita yang diuji oleh pemain inti ini. Mengerti? Faham? Lah, hatimu duduk di mana? Ini nanti taruhannya. Rukun iman itu paling berat duduk di yang ke-6 ini. Antuk minabi qadarihi khairihi wa syarrihi. Sekarang teman-teman lihat dirinya teman-teman sendiri. Coba dilihat. Qada itu apa? Qada itu sesuatu yang masih belum terjadi toh? Masih rencana Allah toh? Kalau qadar apa qadar? Yang sudah terjadi. Lah, hal coba yang sudah terjadi. Teman-teman lihat pada diri sendiri-sendiri. Di sejarah diri kita masing-masing ada yang positif dan negatif toh? Iya apa enggak? Iya, itu Pak, itu sejatinya muncul dari siapa itu? Dari Allah. Nah, sesuatu yang sudah real terjadi itu sejatinya itulah maunya Allah yang harus terjadi pada tiap-tiap diri kita. Itulah maunya Allah yang harus terjadi tiap-tiap pada alam semesta ini. Itu semua pemainnya hanya satu, nggak ada pemain lain. Alam semesta ini hanya satu pemain. Pemainnya ya Allah. Dia yang buat hitam, dia yang buat putih. Dia yang memberi iman, dia juga yang enggak memberi iman. Dia yang memberi hidayah, dia juga yang tidak memberi hidayah. Dia yang ngasih kaya, dia juga yang bikin belangsak. Paham apa enggak? Dia yang bikin ganteng, dia juga yang bikin. Lah gitu loh. Dia yang bikin cerdas, dia juga yang bikin idiot. Lanjutin sendiri. Kita diuji lewat ini semua. Oke? Maka secara teori mungkin orang paham, tapi masuk ke praktek babak belur, nggak mudah. Karena kalimat ini harus dibuktikan lewat laku. Kalau ngomong ra enak tah. Lakunya itu loh yang harus babak belur itu. Iya.
Kehilangan uang 100.000 aja udah ngomel aja kok. Kayak gitu katanya khairihi wa syarrihi minallah. Pret itu. Tahu pret ya? Katanya yang baik dan yang nggak baik dari Allah. Kalau ngomong manis, enak, copet 100.000 aja kurang ajar. Hati gondok, ngomel terus, WA semua dikasih info. Kayak gitu mau ngomong khairihi wa syarrihi minallah. Pret, paham nggak? Tahu pret ya semuanya? Ya. Iya, itu mah masih proses itu teman-teman. Khairihi wa syarrihi minallah adalah ketika yang enak datang, syukur pada Allah. Ya Allah. Duduknya pada Allah. Ketika yang nggak enak datang, hati dan pikiranmu ngomong, ya Allah, ujianmu ya Allah. Siap ya Allah, menerima. Sami'na wa ata'na. Nah, enak siap, syukur. Nggak enak siap, ridho. Nerimo semua. Enak diterima. Dengan merasa itu dari Allah, nggak enak diterima dengan mendudukkan alam rasa dan sadarnya, itu ujian Allah. Nggak boleh ada gondok, nggak boleh ada ngomel, nggak boleh ada ngambek, nggak boleh ada macam-macam rasa yang negatif yang sifatnya penolakan dari ketetapan Allah. Itu nanti implementasi khairihi wa syarrihi minallah. Dah, ini aja jawabannya, jangan panjang-panjang. Yang penting teman-teman paham. Ya, terima ya. kasih. Oke, ya. Kasih. Nah, ada satu lagi, kita persilahkan. Ustaz, berkaitan dengan pertanyaan barusan, itu kita bisa kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya segala sesuatu itu tergantung sudut pandang kita kan. Iya. Jadi bisa jadi yang menurut kita itu baik, menurut Allah tidak. Sebaliknya juga menurut kita itu nggak baik loh, atau gimana ya Ustadz ya? Apakah itu terkait gitu? Iya. Dengan pertanyaan yang kalau sebelumnya ayat itu memberi pembelajaran pada kita, pengertian pada kita, kefahaman pada kita bahwa yang jadi Tuhan itu Allah loh, yang jadi raja di raja di alam semesta ini Allah loh. Maka apapun yang diputuskan Allah pada diri tiap-tiap hambanya, sebetulnya Allah punya rahasia. Mengerti? Ini yang nggak disadari oleh banyak orang. Satu diantaranya begini. Nanti yang paling banyak masuk surga justru orang-orang yang di dunianya secara ekonomi, secara fisik tidak beruntung. Buta, tuli, miskin. Itu yang pertama kali masuk surga. Oke? Kata Rasul, selisihnya 500 tahun dengan orang-orang yang normal. Apalagi yang di dunianya dikasih kelebihan secara materi dan seterusnya. 500 tahun. Banyak apa enggak itu 500 tahun? Masya Allah. Banyak. Kalau satu harinya di akhirat itu 1000 tahunnya di dunia. Kalau 500 tahun, berapa itu yang punya kalkulator? 50 juta. Iya, makanya sekarang andai Allah kasih tahu ente, umpamanya Ahmad, ente saya buat kaya, cerdas. Tapi nanti masuk surganya sebegitu lambannya. Kamu Ibrahim tak buat miskin. Udah begitu kamu cacat. Nggak enaklah hidupmu. Ini yang begini-begini, ini masing-masing oleh Allah diberi keistimewaan sendiri-sendiri. Itu salah satu bukti keadilan Allah. Iya, ya, ini kemutlakan Allah yang nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan logika membenarkan toh. Wong lahir-lahir sudah buta, lahir-lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya toh. Coba kalau yang lahir normal, lahir langsung sombong toh, ya. Ya enggak ini, ya coba bayangin yang lahir, begitu lahir jadi anaknya pemulung, rumahnya aja samping tumpukan sampah. Coba, itu yang pengen Allah atau dia? Yang pengen Allah tak, kalau dia mah hanya jalanin maunya Allah tak.
Ya beruntung yang Allah letakkan lahir-lahir cenger jadi anaknya konglomerat, ya toh? Jadi anaknya menteri, presiden, ya apa enggak ini? Iya, pasti udah berbeda perlakuannya. Di dunianya oleh Allah banyak diberi fasilitas sehingga dia bisa macam-macam apapun. Tapi ntar dulu kamu di akhirat nanti saya akhirkan. Itu juga nggak salah, itu haknya Allah. Emang hidup ini milik Allah, Allah sendiri yang ngatur, Allah yang bikin peraturan, Allah sendiri yang jalankan peraturan. Mau diapain ya terserah Allah. Tidak ada hak sedikit pun kita mengomentari tentang keadilan Allah. Allah Maha Mutlak, nggak perlu dikomentarin. Ngapain komentarin Allah? Ya toh? Komentarin dirimu sendiri. Komentarin diri kita sendiri. Nah, ini sejatinya saya hanya mancing teman-teman. Ayat-ayat yang seperti itu sebetulnya Allah pengen mahamkan pada kita. Yang punya kehidupan ini gue loh. Yang punya alam ini gue. Yang punya ente semua itu gue. Jadi mau saya apain saja terserah gue. Gitu loh. Kalau kita manusia dengan keterbatasan logika dan nafsu yang bersarang di akal dan pikiran kita, ya, dan hati kita selalu mengukur kemutlakan Allah dengan ukuran keterbatasan logika kita. Ya apa enggak? Pengennya seenaknya sendiri. Jadi banyak rahasia Allah yang tidak diberitahukan oleh Allah pada diri kita. Tapi semakin ilmu kita bertambah, kemakrifatan kita bertambah, ketauhidan kita mantap, keihsanan kita sempurna, yang begitu-gitu nanti kita akan diberitahu oleh Allah dari dalam hati. Gitu loh. Bisa dimengerti. Dan akhirnya bisa banding-bandingin. Ya Allah, andai engkau menjadikan hamba ini jadi anaknya orang. Loh. Oke? Yang berlabel lain. Pasti saya akan begini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di situ akan diberi ilmu yang khusus dari Allah. Sejalan perjalanan spiritualnya nanti. Paham ya, Bunita? Oke, kita masuk ke materi. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Lanjut. Naik lagi Mas Ulum, naik. Kemarin sampai apa kemarin? Terus naik. Oh, iya, ini ya. Bagaimana cara mendudukkan hati dan pikiran dalam konteks praktek tauhid ya. Kemarin ini terakhir ya. Ya, oke. Teman-teman, saya review sejenak saking pentingnya pokok pikiran ini. Jadi, teman-teman, siapapun kita yang alhamdulillah bifadlillah birahmatillah biidznillah oleh Allah sudah diberi keislaman, syahadat secara tekstual, lisan alhamdulillah sudah, tinggal ayo meningkatkan mutunya biar benar-benar bermutu. Lah, yang lalu saya sampaikan bagaimana untuk laku tauhid, praktek tauhid, implementasi tauhid, mengamalkan tauhid itu sendiri Ustadz. Yang lalu saya sampaikan syaratnya pertama, kita harus total alam rasa hati kita, alam kesadaran akal pikiran kita harus total, jernih, lurus, bersih, menghadap Allah, menuju Allah, menyadari dan merasa tentang Allah saja. Allah teman-teman hanya bisa ditangkap dengan rasa. Oke. Allah hanya bisa ditangkap dengan kesadaran. Allah hanya bisa ditangkap dengan kesatuan rasa dan kesadaran. Saya ulangi lagi. Allah, Tuhan kita, pencipta alam semesta ini hanya bisa ditangkap dengan penyatuan rasa, dan kesadaran yang menyatu. Oke, stepnya namanya Islam. Islamnya sempurna akan lebih mantap menjadi iman. Imannya sempurna akan menjadi yakin dan masuk ke zona
ihsan dan kesempurnaan ihsan. Stepnya nanti seperti itu. Nah, karena untuk menangkap Allah, hubungan kita dan Allah itu pakainya rasa dan kesadaran, maka sudah. Jadi kalau zikir itu, kan kita sering toh berbahasa, zikir itu nginget Allah. Sekarang teman-teman saya tanya, yang teman-teman ingat dari Allah apanya? Yang pernah ketemu Allah tah? Ya, saya tanya, emang Allah kayak apa diinget-inget? Kayak Ipin Upin? Allah kayak apa diinget-inget ini? Pernah ketemu Allah tah? Nah, sejatinya mah pertemuan hamba dengan Allah lewat alam rasa dan kesadarannya. Rasa dan sadar menyatu untuk menangkap hakikat wujudnya Allah. Rasa dan sadar. Di dalam rasa dan sadar ada bagian ingatan di sana. Tapi ingatannya tidak untuk mengingat physically, karena Allah bukan physically. Tapi mengingat dalam pengertian yang menyatu dalam fungsi rasa dan sadar tadi. Gitu loh. Oke. Nah, karena itu siapapun mengamalkan atau mempraktekkan atau laku tauhid, maka yang dikedepankan adalah rasa dan kesadaran. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan 24 jam. Kalau saya ngomong baik itu jangan hanya sholat, zakat, puasa, haji. 24 jam. Oke. Setiap napas kita dalam 24 jam. Harus yang bermutu tauhidnya. Jangan perbuatan baik, sholat, zakat, puasa, haji. Ya itu mah anak TK itu mah. Iya. 24 jam. Setiap nafas kita dituntut duduk pada implementasi tauhid. Dengan praktek totalitas rasa dan kesadaran total ke Allah. Ngadep ke Allah. Bayi rasa dan kesadarannya tadi. Lah. Tidak wujudnya di alam rasa dan sadar selain Allah. Berarti yang ada hanya totalitas Allah. Karena yang wujud hanya satu. Tunggal. Yaitu sang wajibul wujud. Yaitu Allah Tuhan kita. Yaitu pemilik nama Allah yang wujud lewat rasa dan sadar alam kita tadi. Karena yang wujud tunggal, itulah maka namanya tauhid. Namanya ahad. Namanya tunggal. Namanya esa. Karena itu nggak bisa teman-teman. Kalau di hati sudah ada pahala, di hati nggak mungkin ada Allah. Berarti Tuhanmu pahala. Karena hati dan pikiran dibuat oleh Allah itu satu arah. Kalau sudah ada satu, yang lain tidak bisa masuk. Kalau di hati sudah dan pikiran total ke Allah, selain Allah nggak bisa masuk ke alam hati dan pikiran. Tapi kalau hati pikiran diisi selain Allah, artinya hati dan pikiran sedang tidak bertuhan. Hati dan pikiran sedang tidak ada Allahnya. Hati dan pikiran sedang kosong dari tauhid. Hati dan pikirannya sedang tidak mengakui Tuhan. Kenapa? Lah buktinya kosong. Kalau kosong tak tidak ada tak? Lah tauhid itu bukan di mulut, tapi tauhid itu fakta laku hati dan pikiranmu, bentuknya rasa dan sadar yang eksis tentang rasa dan sadar Allah itu sendiri. Oke. Bisa dimengerti? Faham ini? Ini penting sekali ini. Ini enggak paham sampai mati pun enggak akan ngerti makna tauhid. Oke? Jadi kalau kita melakukan hal apapun yang sifatnya baik, hati pikiran duduk tek ke Allah, pahala nggak bisa masuk, surga nggak masuk, bidadari nggak masuk, kekayaan nggak masuk, anak istri suami tidak masuk, motif apapun tidak masuk, target apapun tidak masuk, rasa apapun selain Allah tidak masuk. Itu berarti teman-teman kita sudah duduk praktek yang benar pada tauhid.
Ini yang dimaksud ngadep Allah itu ya begini. Ini wajjahtu wajhiya lillah. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya, diri saya, jiwa saya, roh saya pada Allah. Ngadepnya ya bayi rasa dan kesadaran ini. Tapi harus total. Kalau diam-diam di hati kita dan pikiran kita terselip-selip sesuatu selain Allah, Allah tidak mau. Terselipnya sesuatu selain Allah di dalam hati dan pikiran kita, itulah namanya kemusyrikan. Karena diam-diam hatimu menduakan Allah. Dalam bahasa cinta, aslinya mencintai Fatimah, diam-diam dia nyelip-nyelip nama Aisyah, nama apa di hatimu, diam-diam. Begitulah gambarannya. Allah tidak mau digituin. Totalitas hatimu dan pikiranmu harus duduk ngadep ke Allah total. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau ditigakan. Allah nggak mau diempatkan dan seterusnya. Mendudukkan sesuatu selain Allah, nyelip-nyelip di hati, itu namanya kemusyrikan. Nah, itu nyelip. Apalagi kalau nggak nyelip. Allahnya hilang, hati total fokus ke keluar Allah. Kalau ini bukan nyelip lagi. Ini udah jelas-jelas hati tidak punya Tuhan. Ini jelas-jelas jiwa dan pikiran diri yang sedang terlepas dari Tuhan. Karena selama ini pahamnya punya Tuhan itu kalau sholat 5 waktu, Allahu Akbar ke masjid ngadep Tuhan. Lah selain itu hatimu kemana? Ngadep siapa? Ngadep Mak Lampir. Ngadep siapa? Padahal yang diinginkan Allah, entah kamu kerja, entah kamu sholat, entah kamu baca Quran, entah kamu ke pasar, entah kamu ke mall, entah kamu belajar agama, entah kamu belajar umum, entah kamu nyupir, entah kamu apa saja, masak, entah kamu nyuci, entah kamu nyapu, entah kamu ngepel, hatimu duduk total, pikiranmu duduk total, ngadep ke Allah. Itu bukti kamu punya Allah. Itu bukti kamu tauhid. Itu loh maksudnya. Itu bukti kita laku. La ilaha illallah. Allah tuh pengennya begini. Teman-teman. Cuman mohon maaf nih. Mohon maaf. Kebanyakan kefahamannya dikira ketemu Allah itu hanya sholat 5 waktu. Saking nggak pinternya. Saking nggak pinternya. Salah tak Ustadz? Saya nggak nyalahin. Tolong belajar lebih jauh lagi. Hanya gitu aja saya ngomong. Wong Allah udah jelas kok. Semua lakukan karena aku. Semua lakukan karena Allah itu apa yang dimaksud? Kalau tidak tauhid. Nggak paham-paham. Gitu. Ya, dah bisa dimengerti ini? Oke teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kosongkan dari selain Allah. Dah itu paham. Yang ketiga ini yang penting. Yang ketiga yang penting. Saat kita hati duduk lurus pada Allah, kesadaran lurus pada Allah, biar sempurna tauhid kita, teman-teman. Tolong diri jangan melihat diri. Tolong jangan ada bahasa lagi. Aku sudah sholat, aku sudah zakat, aku sudah sodakoh, aku sudah wakaf, aku sudah ngasih duit anak, aku sudah ngopenin orang tua, aku sudah ngopenin anak, aku sudah nyuci. Tolong hilangkan kalimat itu. Diganti alam rasa dan pikiranmu punya bahasa yang sopan, yang etis pada Allah. Kalimatnya diganti, alhamdulillah Allah sudah memberi karunia pada aku, rahmat pada aku, fadl pada aku, izin pada aku, hidayah pada aku, taufik pada aku, inayah pada aku, daya dan kekuatan pada aku untuk menjalankan sholat, zakat, puasa, haji, umrah, ngopenin orang tua, ngopenin anak, nyuci, nyapu, mandi, ngepel, dan seterusnya. Jadi dirimu nggak kelihatan oleh dirimu, karena kalau dirimu kelihatan oleh dirimu, efeknya dirimu akan riya, akan sombong.
Mengerti? Mengangkat diri sendiri dalam alam hati dan pikiranmu. Dirimu mengakui dirimu sendiri hebat. Dirimu sendiri keren. Karena sudah merasa melakukan kebaikan. Tapi sementara Allahmu yang sudah memberi semuanya, kamu bisa berbuat baik. Tidak kamu lihat sama sekali. Ini pintar apa enggak? Pintar kalau begini? Pintar apa enggak? Pintar apa enggak? Saya tanya semua ini. Jadi Tuhan yang enggak dilihat, yang dilihat dirinya. Pintar apa enggak? Hah? Pintar apa enggak? Enggak pinter. Lah, sementara tauhid, syarat laku tauhid, dirimu enggak usah kamu lihat. Karena kalau diri dilihat, nanti setan masuk. Setan bersuara pada dirimu, hati dan pikiranmu. Kamu keren. Kamu hebat. Kamu penting. Kamu alim. Kamu cerdas. Kamu cantik. Kamu ganteng. Kamu rajin. Dan dengan rasa dan sadarmu hatimu. Aku rajin. Habis dirimu. Habis di hadapan Allah. Kata Allah, kamu suka menyanjung dirimu sendiri. Katanya nyembah aku. Kenapa dirimu lebih kamu sanjung daripada aku? Sorry coy, kata Allah. Kamu ternyata tidak pintar melihat aku. Kalau Allah nanti bilang begitu di akhirat bagaimana? Katanya kamu tauhid. Tauhid adalah konsekuensi menjadikan Allah raja di raja dari segala-galanya. Karena Allah yang jadi raja, dirimu jangan ngerasa tinggi di hadapan Allah. Dirimu jangan ngerasa penting di hadapan Allah. Dirimu nggak boleh ngerasa pinter, ngerasa cantik, ngerasa ganteng, ngerasa sukses, ngerasa semua nggak boleh. Balik harus membelikan rasa itu kepada pemiliknya sejati, yaitu Tuhan kita. Sehingga diri nggak bisa melihat diri karena memang diri nggak usah dilihat. Kalau diri masih melihat diri, berarti praktek tauhid kita belum benar. Karena yang di hati dan pikiranmu, Allahnya kamu lihat, sisi yang lain dirimu kamu lihat juga. Bagaimana ini? Jadi cukup hati dan pikiranmu melihat totalitasnya Allah. Ngadep totalnya pada Allah. Sembari merasa ini semua hakikatnya rahmatmu ya Allah. Hati titik di situ, diri nggak usah ditengok, dilihat. Diintip aja nggak usah. Dengan tidak mengintipnya diri kita pada diri kita. Bayi rasa dan kesadaran tadi yang sangat halus itu. Itulah sejatinya hati dan pikiran masuk zona kesucian diri. Kebersihan diri, bersihnya jiwa, bersihnya hati, bersihnya roh, bersihnya nafsu. Karena memang setan pengen memantulkan ke alam diri. Biar diri nggak total ke Allah, maka dia membelokkan rasa dan kesadaran dipantulkan di diri kita sendiri. Biar tauhidnya tidak sempurna. Kalau tauhidnya tidak sempurna, nanti hidupnya berantakan terus tah. Dengan tidak sempurna tauhidnya, hidupnya akan ngambang terus tah. Dengan tauhidnya tidak sempurna, hidupnya akan banyak sedih, banyak gelisah, banyak sifat yang jelek-jelek tah. Dengan tauhidnya tidak benar, dia akan tidak mendapat sejatinya makna Islam yang sebenarnya. Apalagi iman dan ihsan. Emang yang diinginkan setan begitu, teman-teman. Yang diinginkan iblis itu. Nah, kalau diri masih melihat diri dalam tauhid sampai mati pun. Sudah, percaya saya deh. Sampai mati pun diri kita nggak akan ngerti apa sejatinya tauhid itu. Emang prakteknya selama ini nggak benar. Oke, awas. Yang ketiga ini. Diri nggak usah dilihat. Oke, jadi total ke Allah, diri tidak dilihat. Jadi yang menguasai alam hati dan pikiran yang kelihatan lewat rasa dan sadar
hanya kuatnya nurullah, nurnya Allah, cahayanya Allah, cahaya Rabbani, cahaya ketuhanan, cahaya keihsanan, keimanan, keislaman yang memancar ke hati dan pikiranmu. Kuat. Itu tanda bukti rasa dan kesadaranmu tadi. Kuatnya ke Allah. Dan dirimu nggak mampu kamu lihat. Saking fahamnya dirimu, mengertinya dirimu. Dan bisa mengimplementasikan kefahaman dan kemengertiannya tadi dalam praktek totalitas tauhid itu sendiri. Nah, ini yang benar seperti ini. Tidak ada yang dilihat. Nah, kalau sudah bisa begini, aman teman-teman. Surga dapat. Semua nikmat surga insya Allah dapat. Di dunianya dapat Rabbana fit dunya hasanah, surga dunia, di akhiratnya dapat wa fil akhirati hasanah. Gitu loh. Clear? Ini penting sekali. Karena itu saya ulang. Saking pentingnya. Nah, ya. Oke, berikutnya Mas Ulum. Apa ini berikutnya? Oke. Nah, ini penting ini penting nih untuk membuka kunci-kunci dalam agama kita ini. Teman-teman, kalau seseorang Muslim yang benar, banyak juga Muslim yang nggak benar soalnya kan, ya sudah menjalankan praktek tauhid yang benar, sebagaimana ya yang disebut di atas, sebagaimana yang disebut di atas. Ada 3 kriteria yang harus dipraktekkan di hati dan pikirannya, di jiwanya, di dirinya. Ya. Itu sudah dijalankan dengan baik, dengan benar. Nah, coba. Maka orang Islam yang sudah menjalankan laku tauhid sebagaimana 3 kriteria yang disebutin di atas. Berarti saat seseorang Muslim melakukan perbuatan baik apapun, hatinya lurus pada Allah total. Sadarnya lurus total pada Allah. Perbuatan baik yang dilakukannya namanya amal soleh. Gitu deh. Selama ini fahamnya amal soleh itu aja. Ada ibu-ibu nyapu. Saat nyapu, dari awal starting nyapu sampai habis nyapu, hatinya hudur, lurus ke Allah alam rasa dan sadarnya. Enggak ada rasa suami karena suami masuk, enggak ada. Karena biar rumahku bersih doang enggak ada. Biar dilihat tangga rajin enggak ada. Hanya duduk total nyapu lillah, rasa sadarnya hudur ke Allah total. Maka nyapu menjadi amal soleh apa tidak teman-teman? Menjadi amal soleh apa tidak? Ya. Menjadi amal soleh. Nah sekarang saya tanya balik. Nyapu doang. Ada nyapu doang. Tapi hatinya enggak ngadep Allah lewat rasa dan sadarnya secara total. Nyapunya termasuk amal soleh apa tidak? Ayo dijawab semuanya. Nyapunya amal soleh apa tidak? Amal soleh. Amal soleh. Ya. Saya ulangi lagi. Nyapu, ibu-ibu nyapu nih. Tapi hati pikirannya nggak jelas, kosong, blong, kemana, ngelamun biar cepat kaya, ya toh, ngelamun biar cepat punya duit banyak. Hati pikirannya kosong dari rasa, kesadaran total tentang Allah. Yang begitu amal soleh apa bukan? Bukan. Iya. Bukan Teman-teman. Bukan. Jangan salah paham. Jadi yang bedakan suatu aktivitas soleh atau tidak soleh itu di hati dan pikiranmu laku tauhid apa tidak gitu loh. Paham apa enggak? Kalau soal perbuatan baik orang kafir juga berbuat baik. Orang musyrik juga berbuat baik. Orang ateis juga berbuat baik. Sama-sama nyapunya, sama-sama semuanya.
Ya toh, orang primitif juga berbuat baik. Yang membedakan hatinya, pikirannya, ada rasa dan kesadaran total ke Allah apa enggak? Itu yang membedakan. Lagi makan sih. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti semuanya? Ya. Oke. Kita pipis. Kembangin sendiri. Kita pipis. Pipis hanya pipis doang. Hati kosong dari Allah. Pipisnya termasuk amal soleh apa bukan? Dijawab. Pipisnya termasuk amal soleh apa bukan? Amal soleh apa bukan? Ayo. Bukan amal soleh. Kenapa Ustadz? Dia pipis hanya carcur. Hatinya kosong, pikirannya kosong. Amal soleh yang mana? Itu bukan amal soleh. Iya. Tapi pipis, nih, secara syariat baca doa, ya toh? Masuk kamar mandi, keluar mandi, kamar mandi baca doa. Tapi nggak cukup pada itu, tauhid. Setelah masuk kamar mandi, waktu pipis, alam rasa sadarmu ngadep ke Allah. Bentuknya ya Allah, nikmatmu pipis ini ya Allah. Yang mengatur sistem perpipisan ini engkau ya Allah. Hamba hanya menikmati sistem yang engkau buat, sistem yang engkau atur, sistem yang engkau kendalikan ya Allah. Alam rasa dan pikirannya total duduk nerima nikmatnya Allah berupa pipis ini. Kalau hati dan pikirannya begitu, berarti pipisnya jadi ibadah karena pipisnya ada hadirnya rasa dan kesadaran pada Allah. Pipisnya sudah menjadi perbuatan nikmat yang disyukuri. Selama ini pipis carcur, nggak ngerti urusan apa-apa kok. Orang kafir juga begitu, sama. Orang musyrik juga begitu. Semuanya juga pipis. Yang membedakan orang yang pelaku tauhid, dia menyadari, merasa bahwa pipis adalah nikmat Allah. Dia duduk pada rasa manajerial Allah yang telah memanage, mengatur perpipisan ini. Dan dia menikmati kehebatan, keagungan, kebaikan Allah lewat pipisnya ini. Demikian juga sistem metabolisme yang lain. Hati dan pikirannya duduk pada perbuatan baik Allah yang telah memberi nikmat ini semuanya. Itu namanya laku tauhid dalam konteks pipis. Oke? Sehingga pipisnya menjadi amal soleh. Oh gitu ya Ustadz. Bukannya kalau pipis nggak boleh ini Ustadz, zikir, nggak pinter. Pipis ke kamar mandi yang nggak boleh itu membaca Al-Quran. Mentalafutkan lafaz Allah. Ke kamar mandi Allah itu nggak boleh. Kamar mandi baca Asmaul Husna itu nggak boleh. At-talafut, melafalkan. Oke, adapun alam rasa dan sadar justru harus wujud. Nggak paham ini. Karena kalau Allah kita usir dari alam rasa dan sadar kita, artinya kita sedang kafir. Paham apa enggak? Karena kita sedang keluar dari Allah. Sedang tidak punya Allah. Sedang tidak punya Tuhan. Tuhan yang mana wong hatimu dan pikiranmu kosong dari Allah kok? Sementara Allah dikatakan wujud kalau hati dan pikiranmu praktek tauhid itu sendiri dalam konteks implementasi ketauhidan. Gitu loh. Paham ini teman-teman. Awas hati-hati. Demikian juga BAB, mandi, semua laku. Semua laku, tidak ada yang dikecualikan. Sehingga kalau teman-teman mampu menembus ke zona ini semua, Masya Allah,
Kalau sudah sempurna nanti setiap nafas kita terus berlaku amal soleh. Gitu deh teman-teman. Harus paham amal soleh itu apa. Pahamnya amal soleh hanya majelis taklim sama sholat di masjid aja. Saking nggak pahamnya. Ya, bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti semua? Ya, dah. Jadi suatu amal dikatakan soleh kalau hati dan pikiran total ke Allah. Iya. Baik lewat syukur atau nanti lewat ridho. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman olahraga, mau bola, mau bulu tangkis, mau apa saja. Hatimu duduk lurus, hati dan pikirannya ke Allah. Sebagai bentuk, iya, li ajlis sihah, untuk Allah sedang menggerakkan dirimu agar dirimu sehat. Hati dan pikiranmu hudur, menyadari itu sejatinya pertolongan Allah. Biar dirimu sehat, kamu digerakkan oleh Allah lewat aneka cara yang Allah kehendaki. Dan hatimu duduk di situ, menikmati perbuatan Allah itu. Maka olahraga menjadi amal soleh. Gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena olahraga hati dan pikirannya total hudur, rasa dan sadarnya ke Allah. Dia bisa ketemu Allah, bersama Allah, zikir pada Allah, nyambung rasa pada Allah, sholat pada Allah lewat olahraganya. Oke. Yang kerja di kantor, pertanian, dan semua bentuk profesi. Hatimu duduk, ya Allah. Engkau menggerakkan hamba untuk mencari nafkah, untuk mencari rizkimu, ya Allah. Hatimu duduk di situ, siap menjalankan tugas kehidupan ini, ya Allah. Nah, hati pikiran duduk di situ. Terus, maka kerjamu selama hati pikiranmu ngadep ada rasa kesadaran bahwa hakikatnya bentuk kerja di profesimu masing-masing, hakikinya diri kita menjalankan tugas iradah kudrahnya Allah, qada takdirnya Allah, dirimu menjalankan hakikat keinginan Allah dan rasa sadarmu terus bertahan di situ, maka kerjamu menjadi amal soleh. Gitu udah paham teman-teman? Kerjamu menjadi ibadah. Kerjamu menjadi laku tauhid. Kerjamu menjadi ihsan. Oke, kerjamu bagian dari praktek kemakrifatan. Kerjamu karena lurus hudur ke Allah, maka kerja yang lillah. Kerja yang duduknya hati dan pikiran dengan rasa sadar ini hakikatnya, kerja ini milikmu ya Allah, perbuatan yang engkau tanam pada diri hamba ya Allah. Wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun, kata Quran. Dia Allah yang menciptakan kalian manusia, wa ma ta'malun, dan segala hal yang kamu perbuat sejatinya itu semua dibuat oleh Allah. Wa huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Hati teman-teman, hati kita, pikiran kita duduk di situ. Sehingga tidak ada satu perbuatan pun yang tidak bisa bertauhid. Emang semua harus bertauhid. Oke, kalau sudah bertauhid, kalau laku tauhid berarti amalnya namanya amal soleh. Kalau sedang laku tauhid berarti amalnya namanya ibadah. Karena ibadah disebut ibadah karena hakikatnya hati dan pikiranmu lurus ngadep kepada Allah. Wujudnya rasa dan sadarmu tentang Allah, hal Allah, nuju Allah, lurus ke Allah, ngadep ke Allah, bersama Allah. Maka perbuatan baik yang dilakukan apapun bentuknya namanya ibadah, penghambaan pada Allah. Gitu loh. Nyembah itu maksudnya menghamba. Karena di hati dan pikiranmu ada wujudnya rasa dan sadar Allah. Walaupun sholat hati dan pikiranmu kosong dari rasa sadar Allah, diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celaka berat kamu. Sholat tapi hati dan pikiranmu kosong dari aku.
Sahun itu lalai. Allah nggak suka. Sholat aja hati dan pikirannya nggak lurus ke Allah. Diancam kok oleh Allah kok. Nah, sementara pelaku tauhid yang ulung, jangankan sholatnya. BAB-nya tauhid, laku tauhid. Berarti amal soleh, ibadah. Semua amalnya. Jadi dia bisa ketemu Allah. Bisa melihat Allah. Bisa sampai kepada Allah. Bisa terhubung dengan Allah. Bisa ihsan lewat semua aktivitas 24 jam. Nah, itu namanya ibadah, teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini ya? Nah, ini biar paham. Karena banyak yang nggak paham, saya tahu. Ya, oke. Lah, kalau hati sedang laku tauhid dengan pikiran, mapan, berarti amalnya namanya amal soleh. Amal soleh sisi yang lain berarti disebut ibadah. Amal soleh, ibadah, sisi yang lain juga disebut takwa. Sisi yang lain juga disebut takwa. Juga disebut takwa. Ini harus ngerti ini. Jadi saat teman-teman melakukan aktivitas apapun, menjalankan perintah atau meninggalkan larangan apapun bentuknya, hati dan pikiran sudah lurus total ke Allah. Saat seperti itu, karena teman-teman menjalankan perintah dan hati pikiran lurus ke Allah, ya, atau meninggalkan larangan, hati pikiran sudah lurus ke Allah, itu namanya perbuatan takwa. Gitu loh teman-teman. Jadi ini satu praktek. Cuman ditinjau dari sisi yang berbeda-beda. Praktek intinya hati dan pikiranmu lurus ke Allah. Dan selain Allah tidak ada di hatimu. Gitu loh, biar pinter ini, biar pinter. Oke, lah praktek lurusnya hati ke Allah, pikiran ke Allah berupa rasa dan sadar yang total ke Allah. Ini dalam Islam juga disebut melihat Allah. Hatimu, pikiranmu lewat rasa, lewat sadar kan bisa tak ke Allah itu toh, lewat rasa dan sadarnya. Ini yang disebut namanya ihsan. Hatimu, pikiranmu bisa nanti kalau sudah tajam menangkap rasa tentang Allah. Menyatu dengan kesadarannya, berbau-membau, rasa dan kesadaran jadi satu, nangkep tentang rasanya Allah tadi. Ini namanya ihsan. Ini biar paham nih sebelum kita bicara panjang lebar. Oh, jadi semua ini hakikatnya sama, Ustadz. Hakikatnya sama. Hanya beda tinjauan aja. Oke. Nah, teman-teman yang bisa laku ibadah seperti ini, amal soleh seperti ini, ketakwaan seperti ini, laku tauhid yang total seperti ini, yang berarti juga ihsan. Ini sisi yang lain, istilah yang lain juga disebut namanya laku makrifat. Perbuatan yang mencerminkan kemakrifatan pada Allah. Fahamnya hatimu dan pikiranmu tentang Allah. Ngertinya hatimu dan pikiranmu tentang Allah. Dan benar-benar faktanya hatimu dan pikiranmu menjalankan kefahaman dan pengertianmu tentang Allah tadi. Itu namanya laku kemakrifatan. Belum makrifat yang sempurna, belum. Masih laku. Sempurna itu nanti kalau sudah total. Kumulasi 24 jam. Nah, gitu loh teman-teman. Dah. Teman-teman, coba teman-teman bicara melihat diri lebih jauh. Saat kita berbuat baik dengan hati dan pikiran seperti tadi yang kita jelaskan, berarti amal soleh, berarti ibadah, berarti takwa, berarti laku tauhid, berarti ihsan. Sisi yang lain disebut laku makrifat. Coba, teman-teman saya tanya. Orang berbuat baik, hati pikirannya lurus ke Allah dan dirinya tidak dilihat. Itu namanya ikhlas apa bukan? Iya. Ikhlas apa bukan teman-teman? Ikhlas. Nah, tuh sudah pinter tuh pinter. Jadi ikhlas disebut ikhlas kalau dirimu sudah tidak kelihatan oleh dirimu sendiri. Sendiri. Kalau umpamanya kita ngasih tangga,
di hati dan pikiran kita masih rame. Wah, saya sudah ngasih tangga, saya udah seneng, kemudian seger, ngembang-ngembang hati pikiran. Itu masih kelas SD itu, ikhlas tingkat SD. Mau tingkat SD terus? Itu mah ikhlasnya Cap Ipin Upin itu. Ya, ikhlas disebut ikhlas itu teman-teman. Kenapa saya bilang ikhlas kelas SD? Yang begitu-begitu nanti lain waktu dikecewakan oleh tangganya akan diungkap-ungkap lagi. Pasti itu. Karena setan ngerti mutu hati dan pikiranmu. Apa? Dirimu masih melihat dirimu yang berbuat baik, yang penting, yang berjasa. Pasti setan akan ngambil sikap untuk bagaimana biar amal itu teringat-ingat terus oleh dirimu. Sehingga dirimu terganggu oleh amalmu. Karena dirimu sudah mengklaim beramal baik. Bedakan dengan para pelaku tauhid yang sempurna, yang ulung. Dirinya memang sudah mendeklarasikan, meyakini, aku tidak pernah berbuat baik. Tapi aku yang dikehendaki oleh Tuhanku, oleh Allahku untuk berbuat baik. Jadi yang diuntungkan aku dengan perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah pada diriku. Hanya istilah syariatnya aku sodakoh, aku infak, aku wakaf, dan seterusnya. Tapi sejatinya yang pengen memberi kebaikan itu Allah pada diri kita. Hanya karena bodohnya kita belum paham. Nah, bagi pelaku tauhid, mau wakaf, mau zakat, mau infak, mau sodakoh, mau memberi hadiah, hatinya duduk, tak ya Allah, ini Engkau ya Allah. Ini perbuatanmu ya Allah. Hati kita sudah cukup mendapat rasa dan sadar Allah, itu sudah selesai di situ. Itulah tauhid. Itulah nanti penghantar surgamu. Di dunianya selalu ketemu Allah, selalu melihat Allah, selalu ngadep Allah, selalu lurus Allah. Karena amalmu tidak kelihatan karena dirimu sudah paham. Memang itu hakikatnya perbuatan Allah lewat diriku, maka nggak perlu saya lihat. Dengan mendudukkan hati seperti ini, inilah namanya ikhlas. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ikhlas sudah dimengerti ini ikhlas? Nah, ikhlas yang beneran begini. Ya nanti akan diperdalam lagi. Ini masih pengantar ini, mukadimah. Nanti akan didalamin satu-satu panjang lebar. Karena nggak mudah memecah dan hati dan pikiran kita yang mungkin masih kotor dan macam-macam di sana. Ya, nanti akan didalami lebih dalam lagi. Ini sekedar memberi wawasan ke teman-teman. Oh, berarti kalau saya udah laku tauhid, otomatis di dalamnya ada amal soleh, ada ibadah, ada ikhlas, ada tauhid, ada ma'rifat, ada ihsan. Biar ngerti gitu loh maksudnya. Selama ini beda istilah sudah berantem aja. Saking sama-sama nggak pinternya. Gitu. Saking sama-sama nggak pinter. Udah sama-sama nggak pinternya berantem lagi. Jadi memalukan. Ya, dah. Ikhlas. Jadi ikhlas yang belum duduk seperti ini, itu belum ikhlas yang sejati. Masih latihan ikhlas. Latihan ikhlas. Nah, ikhlas yang masih melihat diri itu latihan ikhlas. Tapi ikhlas yang sejati, diri sudah nggak kelihatan. Karena sudah disandarkan hakikinya perbuatan baik itu adalah Allah. Nah, kalau hati dan pikiran sudah duduk seperti ini, nggak mungkin suatu saat diri kita mengangkat-ngangkat perbuatan baik kita. Nggak akan mungkin. Kalau dirimu komitmen dengan tauhidmu, kenapa sesekali bahkan kita sering mengangkat-ngangkat perbuatan baik kita pada orang, anak, orang tua, tetangga, pada apa yang kita pernah berbuat baik? Jawabannya gampang. Diri belum ikhlas. Diri belum ikhlas. Karena diri baru mampu melihat diri. Diri baru sampai pada melihat diri. Belum melihat Allahnya. Belum ngadep ke Allahnya lewat rasa dan sadarnya.
Berarti amalnya Ustaz, ya amalnya belum diterima. Amalnya kan tidak sampai kepada Allah, baru sampai dirinya. Amal yang diterima oleh Allah, amal yang sampai kepada Allah, bentuknya diri nggak mengakui, karena memang diri paham, diri ngerti, untuk apa saya klaim? Wong hakikatnya itu milik Allah, justru saya yang diuntungkan dengan amal perbuatan baiknya Allah tadi. Dengan begitu saya bisa ketemu Allah lewat perbuatan baik tadi. Tapi sejatinya hakiki pemilik perbuatan baik adalah Allah. Dirimu cukup tertancap, tertanam, terpancar, wujudnya rasa dan sadar ke Allah. Itulah namanya. Fid dunya hasanah nanti. Yang akan branding ke surga itu nanti itu. Tauhidmu itu. Kalau perbuatan yang kamu lakukan hakikatnya itu mah kiriman Allah. Dibuat oleh Allah untuk dirimu. Kalau dirimu masih belum pinter, ini nggak akan berefek kepada spiritualmu, tapi nambah gede kepalamu. Gue sudah sodako, gue sudah ini. Sambil berharap macam-macam di sana. Tapi kalau hatimu sudah pada kejernihan yang total dengan tauhidnya, semua yang kamu lihat di hati dan pikiranmu adalah Allah. Semua dirimu sudah tidak pernah kamu lihat. Karena fahamnya dirimu, hatimu, pikiranmu, jiwamu, rohmu, bahwa hakikatnya sejatinya milik Allah semua. Nah, begitu. Nah, itu maka disebut juga ikhlas. Gitu loh teman-teman. Biar tahu. Duduknya hati dan pikiran yang lurus pada Allah dalam setiap amal baik, berarti namanya amal soleh, ibadah, takwa, laku tauhid, laku ihsan, laku kemakrifatan, ikhlas. Sekarang teman-teman saya tanya. Orang yang saat berbuat baik, apapun bentuknya, 24 jam, hati total lurus ke Allah dan menyandarkan ke Allah dan melihat Allah total dan menghadap Allah total dan menuju Allah total dan menyadari sejatinya semua milik Allah, menyadari semua hakikatnya milik Allah, namanya apa? Dalam bahasa agama teman-teman, lillah. Apa namanya? Lillahi ta'ala. Lillah ta'ala. Lillah itu bahasa Arab. Li itu yang belajar bahasa Arab. Apa? Milik Allah. Gitu loh teman-teman. Nah, saat praktek seperti ini benar, total, maka artinya kita sedang diperkenankan oleh Allah mempraktekkan lillahi ta'ala. Oke? Lillahi ta'ala. Bukan lillah di bibir yang gede-gede itu, bukan. Lillah yang sejatinya, lillah yang adalah praktek tauhid itu sendiri. Biar paham ini. Pada nggak paham ini rata-rata, saya tahu. Ya. Jadi lillahi ta'ala sebetulnya bentuk pengakuan hati dan pikiran, bentuknya kefahaman hati pikiran, artinya hati dan pikiran, mempercayainya hati bahwa ternyata semua hakikatnya milik Allah. Mempercayai, meyakini, kemudian hati pikir milikmu. Oke, ibadahku milikmu, hidupku milikmu. Oke, anak istriku milikmu, suamiku milikmu, kesehatanku milikmu. Oke, apa yang enggak milik Allah? Kalau hati sudah duduk lurus, ngakuin ini dengan total, berarti dirimu sedang mempraktekkan lillahi ta'ala. Gitu loh teman-teman. Paham apa enggak ini? Banyak yang enggak paham, maka saya kasih pengantar dulu. Biar nanti enggak ikut-ikut gerubiak, tapi aslinya enggak paham. Nah, makanya kadang kita ini enggak bermutu karena suka gerubiak doang.
nggak ngerti arah yang sebenarnya dan prakteknya. Gitu. Itu lillah. Maka dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis yang teman-teman bermadhab Syafi'i setelah Allahu Akbar saat sholat tuh akan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholatku. Kunya siapa? Kunya udah hilang. Kamu kembalikan kepada Allah. Itu hanya bahasa syariat. Sholatku, ibadahku, semua milikmu ya Allah. Lah duduknya hati, ngakuinya hati, fahamnya hati, ngertinya hati, semua amaliyah baikmu dan apapun yang kamu miliki dikembalikan ke Allah. Ya selesai sudah. Dirimu jangan ngaku-ngaku punya. Dirimu jangan ngeklaim. Kalau dirimu ngeklaim, lilahmu ngomong kosong. Ngomong kosong lillah doang. Karena lillah bentuk totalitas hati dan pikiranmu yang hakikatnya berdasarkan kefahamanmu, pengertianmu, mengertimu, menyadarimu, meyakinimu bahwa hakikatnya ini semua milikmu ya Allah. Hati pikiran duduk total seperti itu. Totalnya inilah namanya praktek lillahi ta'ala. Bukan mulut, ini perbuatan hati teman-teman. Perbuatan hati dan pikiran, alam rasa dan kesadaran. Mulut itu kan karena syariat dohir yang harus kita baca. Ya kalau itu nggak usah diomong lah, anak TK aja paham itu. Ya, dah itu makna lillah. Jadi ketika kita laku tauhid, semua masuk semua sudah. Semuanya masuk. Nah teman-teman berikutnya, teman-teman saya tanya. Orang yang melakukan perbuatan baik apapun bentuknya, yang mahdoh atau gairu mahdoh, saat hati dan pikiran total lurus ke Allah dan diri tidak dilihat. Pertanyaan saya, hati dan pikiran lurus ke Allah, sowan ke Allah, nyambung ke Allah, hudur ke Allah, menghadap Allah. Praktek seperti ini namanya sholat apa tidak teman-teman? Praktek seperti ini lah namanya sholat apa tidak? Iya. Iya. Karena substansi sholat sejatinya hadirnya hati, ngadepnya hati, lurusnya hati kepada Allah lewat totalitas rasa dan kesadaran kita. Oke. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Oh gitu ya Ustadz. Jadi orang yang laku tauhid berarti sejatinya dia sholat. Iya. Karena hakikat sholat itu apa sih teman-teman? Hakikat sholat di dalamnya ada zikir. Zikir itu apa sih teman-teman? Zikir itu wujudnya rasa dan sadarmu yang total lurus kepada Allah. Maka ayat Qur'annya bilang aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat. Tujuan sholat didirikan satu, lidzikri, untuk mengingat pada aku, untuk menghadap aku, untuk sowan pada aku, untuk hudur pada aku, untuk nyambung pada aku, untuk lurus pada aku. Bentuknya lewat alam rasa dan sadar kita. Karena rasa itu hati, sadar itu pikiran, organ dari jiwa gaib kita, jiwa gaib masih nempel di badan kasar, maka saat perbuatan ini terjadi, badan kasar ikut merasakan perbuatan diri gaib kita ini, jiwa kita ini, roh kita ini, hati kita ini. Karena kedua-duanya masih dalam satu sistem yang sama. Maka apa yang diperbuat oleh alam jiwa kita, alam hati kita, maka alam dohir pun akan mengikuti, akan merasakan rasa yang sama. Apa yang dirasa dan yang disadari oleh jiwa, oleh diri gaib kita, oleh hati kita, oleh roh kita. Gitu loh teman-teman. Nah, dah. Ini kalau teman-teman sudah paham ini luar biasa. Ini kunci keberhasilan ke depan untuk mampu memahami pelajaran yang mungkin jauh lebih sulit-sulit lagi.
Nah, jadi teman-teman, oh jadi kalau saya udah laku tauhid bener nih, total lurus ke Allah, rasa sadarnya dan diri nggak dilihat, berarti saat itu saya amal soleh ya. Oh berarti saya ibadah ya. Oh berarti saya takwa ya. Oh berarti saya laku tauhid ya. Oh berarti saya ihsan ya. Oh berarti saya laku ma'rifat ya. Berarti saya ikhlas ya. Berarti saya lillahi ta'ala ya. Oh berarti saya sholat ya. Berarti saya zikir. Dah selesai. Ini pondasi semua laku orang Islam harus seperti ini mestinya. Oke, kembali ke layar Mas Ulum. Ya. Kembali ke layar, Mas Ulum. Nggak tahu caranya. Ya, dah bisa dimengerti, Insya Allah. Bisa dimengerti tadi? Ya, oke. Gimana lagi nggak gaptek, nggak pernah megang HP saya. Ya. Sekolah. Oke. Tadi nggak muncul tadi. Oh gitu ya. Oh ya udah. Tapi aman Insya Allah kan? Oh ya udah. Oke. Dah, mungkin untuk malam ini saja teman-teman. Ini saja teman-teman paham udah luar biasa. Ya, ini saja paham sudah luar biasa. Jadi yang terpenting malam ini teman-teman punya kesimpulan lewat rasa dan sadarnya bisa menangkap, lewat logikanya bisa memahami. Oh, jadi kalau kita ini mengamal la ilaha illallah secara total, ngamalin asyhadu alla ilaha illallah secara total, ternyata semua perbuatan baik itu jadi amal soleh. Oh gitu ya. Jadi ibadah. Oh gitu ya. Jadi ihsan. Oh gitu ya. Jadi praktek ma'rifat. Oh gitu ya. Jadi ketemu Allah. Nanti banyak istilahnya. Bisa ketemu Allah. Yang ketemu rasa dan sadarmu, jiwamu. Bisa melihat Allah. Yang lihat lewat rasa dan sadarmu itu. Oke. Bisa sampai kepada Allah. Sampai hati dan pikiranmu bisa sampai kepada Allah. Lewat rasa sadarmu tadi. Semakin praktek tauhidnya semakin sempurna. Dengan hati dan pikiranmu semakin jernih. Nanti teman-teman akan mendapat sesuatu yang gak akan pernah didapat oleh umumnya orang. Akan paham ini loh makna ketemu Allah. Gini loh makna melihat Allah. Gini loh makna sampai pada Allah. Gini loh makna ihsan itu. Gini loh makna hati bersih. Makna pikiran jernih itu ini loh makna ibadah ini. Oh gini toh makna ikhlas itu. Semua istilah ini bukan menjadi ilmu tapi menjadi laku. Praktek real yang dari praktek real teman-teman diberi ilmu dari dalam hati dan pikiran oleh Allah lewat praktek laku tadi. Namanya nanti ma'rifatul Islamnya sudah. Kalau baru pointer paham ngapalin dalil-dalil itu ya, paling banter SD. Itu baru pinter namanya, baru ngerti, baru alim. Yang dituntut Allah amal, action. Dari action yang benar, laku tauhid yang total, pada titik tertentu amal kita diberi buah oleh Allah. Buahnya itulah nanti namanya manisnya iman. Halawatal iman. Populer disebut dengan ihsan. Ihsan itu hati lewat kejernihannya, pikiran lewat kejernihannya, melihat Allah by rasa dan kesadaran. Jadi sudah nggak ada keraguan lagi tentang ketuhanan kita, tentang keislaman, keimanan kita. Ini butuh proses teman-teman. Ilmunya ya harus paham, lakunya ya harus beneran. Kalau nggak bisa. Hanya mohon maaf, gerudak-geruduk ngapalin dalil-dalil. Ya Allah, itu baru SD itu. Setelah paham begini, action. Real, laku, wujudkan tauhid kita. Lewat setiap nafas kita. Hati, pikiran harus terus berusaha untuk hudur kepada Allah. Biar hati pikiran selalu terisi oleh Allah dengan nur Rabbani.
dengan cahaya ketuhanan. Nah, begitu. Bisa dimengerti? Ya, ini saja. Mungkin malam ini masih ada waktu dikit. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kita persilahkan, teman-teman. Kita persilahkan. Ya, pelan-pelan. Tapi yang penting paham. Teman-teman enak. Ya, duduknya. Nah, kenapa? Ada masalah lagi? Pak Yai mau tanya. Ya, mangga, silakan. Sebenarnya pertanyaannya Pak siapa ya tadi itu yang di awal, tapi belum sempat dibahas. Jadi pertanyaan saya juga. Di awal tadi kan dibahas bahwa Allah itu pemain utama jagat raya ini termasuk afal kita ya, amalan kita gitu. Benar. Nah, bagaimana tip-tipnya agar kita tidak terjebak di akidah Jabariyah, Pak Yai? Minta penjelasannya. Oke. Teman-teman Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu harus pemikiran saja. Kayak dalam mazhab fikih ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Oke. Itu mereka muncul karena Quran sendiri yang memancing. Allah pengen biar dunia ini rame, nggak adem aja, paham apa enggak? Ya, jadi nggak usah tegang-tegang. Yang penting diri teman-teman laku tauhid. Nggak usah terlalu kena label-label begitu-begitu. Penentu surga neraka nanti tauhid itu sendiri. Orang dari NU bisa masuk surga, Muhammadiyah bisa, semua nama bisa masuk surga. Yang penting hatimu tauhid. Yang selamat itu yang tauhid. Bisa dimengerti? Mau kita ngaku Asy'ariyah kalau hatimu nggak tauhid, mau masuk surga? Saya tanya nih, ngaku Asy'ariyah, tapi hatinya nggak tauhid, masuk surga? Jadi penentu surga apa? Pelaku tauhid, la ilaha illallah. Saya tahu yang dimaksud dengan pertanyaan tadi. Nah, saya juga ingin memberi pelajaran, jangan terlalu menjas. Jangan terlalu mendiskreditkan, merendahkan pandangan-pandangan ilmiah dalam dunia ilmu. Emang dunia ilmu begitu. Oke? Selalu berbeda pendapat. Mereka pengen mendapat kebenaran. Tapi yang didapat berbeda-beda karena memang keyakinannya berbeda-beda. Jadi bukan berarti nanti, mohon maaf nih, teman-teman jangan punya pikiran. Nanti yang selain Asy'ariyah nggak masuk surga. Emang yang punya surga Asy'ariyah tah? Saya tanya nih, biar pusing sekalian. Iya, kalau Allah masukin surga orang Papua salah tak nanti? Ayo, biar semakin pusing sekalian. Tapi itu biasa di dunia mahasiswa memang masih panas-panasan begitu. Ya nggak apa-apa. Sekarang saya panas-panasin sekalian ya kan? Iya, penentu surga ma Allah teman-teman. Allah berhak memasukkan surga perempuan malam yang tiap malam kerjaannya hanya dilokalisasi kok. Tapi satu saat dia, ya Allah dengan hati yang tulus, nolong anjing yang kehausan, hatinya berbuat baik atas nama Sang Pencipta alam ini kok. Dan oleh Allah dimasukin surga kok. Paham apa enggak? Ini enggak usah pengaruh Asy'ariyah yang gitu-gitu banget kok, ya toh? Paham apa enggak? Iya, gitu loh. Bisa dimengerti? Iya, masuk surga mah nanti jalannya miliaran cara. Cuma dari miliaran cara ini kunci intinya ada di laku tauhid, gitu loh. Ya, dah. Soal ngomong nanti macam-macam nanti, jangan sekarang. Ya, yang terpenting teman-teman duduknya pada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut kata Allah. Setiap jiwa akan mengalami rasa mati. Bukan setiap jiwa mati, itu salah terjemahnya. Setiap jiwa, setiap diri gaib kita, badan halus kita itu ngerasain rasanya sakitnya mati gitu loh. Tapi tidak mati. Karena jiwa itu nggak pernah mati. Diri kita yang sebenarnya nggak akan mati teman-teman. Dari awal dibuat namanya roh, masuk ke tubuh namanya jiwa, roh, hati. Kemudian di alam barzah yang wujud, roh, hati, wujud. Kemudian di mahsyar ditemukan lagi di yaumul ba'ats. Kemudian surga neraka ketemu terus. Jadi kalau roh, jiwa, hati nggak pernah mati.
Oke, tapi ngerasain mati. Tapi ayatnya oleh Allah dilanjutin. Awas kamu. Wa nablukum bisyarri wal khair fitnah, kata Allah. Kata Allah, awas. Setiap dari kalian akan saya uji dengan yang tidak enak. Tidak enak itu yang tidak kita inginkan. Karena kita inginnya kan yang enak-enak lah kita ini. Ya. Dan yang enak-enak diuji. Jadi enak dan tidak enak itu keinginan, hakikatnya ujiannya Allah saja. Hati teman-teman yang penting duduk di sini saja. Adapun kesempurnaan nanti menuju apa dan apa, itu mah yang jawab sejatinya nanti laku tauhidmu sendiri. Asal laku tauhidmu benar, mau klaim apapun nggak ada masalah. Mengerti? Ormas apapun nggak ada masalah. Yang penting tauhidmu benar. Karena masuk surga nggak akan ditanya. Ini ormasnya apa? Nggak ditanya begitu. Partainya apa? Nggak ditanya. Oke. Oke. Arus pemikiranmu apa? Oh, Asy'ariyah. Sorry. Masa malaikat begitu sih? Ya enggak lah. Wong mereka semua syahadatnya sama kita. Dia juga sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Sama kayak kita. Hanya beda di arus pemikiran, pemahaman teks-teks Quran. Nanti arus fikihmu apa? Oh Syafi'i. Oh yang masuk hanya Syafi'i, Maliki, Hambali. Yang mazhab lain masuk neraka semua begitu? Ada yang begitu? Ya enggak ada dong. Itu enggak, belum pintar kali itu, berarti belum pintar. Ya. Jadi nanti penentu surga neraka hakikatnya Allah. Tugas kita yang terpenting, bagaimana biar setiap nafas kita duduk laku tauhid yang benar. Itu ya. Itu aja rambu-rambu dari saya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kita persilahkan. Ya, silakan. Ustadz, Ya. Itu kalau bedanya niat dengan zikir gimana ya Ustadz? Kalau misalkan kita berniat, saya berniat olahraga gitu, untuk mencari ridhomu ya Allah. Apakah dalam misalnya olahraga selama 2 jam itu kita sudah diniatkan di awal sudah termasuk mengingat Allah gitu. Kadang-kadang dalam olahraga kita bertemu dengan orang, kita ngobrol hingga lupa ingat sama Allah gitu. Ya, oke. Ini pertanyaan benar. Ini pertanyaan benar. Tapi pertanyaan ini untuk dalam bahasa tauhid untuk level SD. Ya, pertanyaannya benar. Tapi untuk level SD. Jadi di level-level ini menggambarkan zikir itu dikira kalau ngobrol sama orang hati sudah hilang dari Allah. Di bayangan umumnya orang yang hatinya belum jadi, kalau ke pasar, ke mall itu nggak bisa zikir. Pasti begitu, pasti. Saya dulu juga begitu. Ya. Di bayangan umumnya orang akan berkesimpulan, bagaimana zikir? Bang kita olahraga ini gitu kok. Ya, mohon dimaklumi. Tidak salah. Tapi kelas SD. Tolong belajar lebih pintar lagi. Laku tauhid. Kalau teman-teman nanti sudah dapat ilmu yang cukup, lakunya benar, nanti akan ngerti sendiri. Loh, kok hatiku sekarang apapun yang aku lakukan, bentuknya apapun, walaupun mohon maaf nih, di depan meja, di atas mejanya dolar banyak, hatimu tidak akan lepas dari Allah. Dolar nggak bisa mengalahkan rasa sadarmu dari Allah. Tuhan di hati dan pikiranmu tetap Allah. Walaupun tanganmu ngitung dolar tumpuk-tumpukan. Paham nggak? Saya pamerin sekalian nih biar paham ini. Iya, maksudnya hati yang sudah jadi tauhidnya teman-teman. Perbuatan apapun tidak akan bisa mengalahkan sang raja di raja yang memang sudah menjadi raja di alam rasa dan pikiran. Bisa dimengerti? Beda kalau belum jadi tauhidnya. Bayangannya, aduh gimana Ustadz saya berzikir, saya kan pedagang, saya kan petani, saya kan lagi olahraga, saya kan dokter Ustadz. Saya mohon maaf, itu tidak salah. Itu bayangan orang yang bahasa candanya ini level praktek tauhidnya masih di zona kelas SD.
Maksudnya dalam perjalanan spiritual menuju lebih sempurna, 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 dan sempurna. Saya justru ngomongnya sebaliknya. Orang yang tauhidnya sudah jadi dan mapan, justru dia berzikir lewat kerjanya, dia berzikir lewat olahraganya, dia berzikir lewat dagangnya, dia berzikir lewat bertaninya, dia berzikir lewat di kantornya, dia berzikir lewat pemulungnya, dia semua aktivitas. Karena memang rasa dan sadarnya sudah benar-benar kuat dan mendominasi sistem zahir batinnya. Gambarannya seperti itu. Nanti kalau udah ini akan ngerti sendiri. Sekarang saya kasih info seperti itu gambarannya. Tapi kalau belum sampai gambarannya selalu bagaimana begitu ya. Itu tadi saya candain. Itu masih proses spiritual yang belum jadi, teman-teman. Yang begini-begini ini kalau dibahasakan, ini masih taraf Islam yang proses Islam. Kalau Islamnya sudah mapan, masuk ke iman, sudah berbeda lagi nanti. Rasa yang didapat, kefahaman yang didapat, pengertian yang didapat, kesadaran yang didapat. Kalau iman sudah mantap, masuk ke yakin, sudah beda lagi. Jadi apa yang berlaku di hati dan pikirannya akan berbeda. Maka omongannya juga udah berbeda. Karena apa yang dialami sudah berbeda. Nah, orang ngomong kan berdasarkan apa yang dialami. Pengalaman spiritual yang dialami. Kalau baru basic bayi buku itu masih belum ada apa-apanya kalau buku doang. Itu masih ilmu namanya. Oke, namanya al-ilm. Itu penting, tapi perannya nggak lebih dari 20%, 30% itu ilmu. 70% harus kita lewati lewat laku, implementasi real. Dari laku mendapat buah. Lah, buah ini nanti namanya ilmu dari buah. Ilmu yang dari buah namanya ma'rifatul amal. Ini yang dicari oleh semua orang. Ma'rifatul amal. Bukan ilmu dari baca, bukan. Ma'rifatul amal itu tahu, ngerti, diberi ilham oleh Allah lewat jernihnya hati dan pikirannya tadi. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena hatinya sudah bersih, pikirannya bersih, banyak diberi kefahaman-kefahaman oleh Allah. Yang orang lain mungkin belum atau tidak. Karena memang orang lain prakteknya masih berantakan tadi tauhidnya. Belum berbuah ketauhidannya. Gitu loh gambarnya seperti itu ya. Bu Nur Fitriani paham ya? Insyaallah ya. Niat itu apa? Ntar dulu. Niat itu apa? Niat itu sejatinya wujudnya rasa dan kesadaranmu dalam menjalankan satu aktivitas tadi. Itu sudah niat. Mengerti? Walaupun bibir kita ngomong usoli fardo bla 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 bla, tapi hati pikiranmu nggak hadir ke Allah. Apa namanya? Jadi hakikinya, maksudnya menyengaja itu wujudnya rasa dan kesadaran hati pikiranmu lillah lurus ke Allah dalam menjalankan satu aktivitas itu. Rasamu, wujudnya rasa, wujudnya sadar bersamaan aktivitas, itulah hakikinya niat. Jadi niat sejatinya niat yang paling halus ya rasanya rasa itu. Paham apa tidak? Mengerti apa enggak? Loh, niat yang masih dilafalkan itu tidak salah, itu masih proses. Itu ulama fikih mendesain draft lafal niat untuk biar yang nggak pinter-pinter ngerti gini loh niatnya wudhu, sholat dan seterusnya. Ya alhamdulillah kita sudah diajarin itu. Oke, tapi kan itu nggak boleh berhenti di mulut doang ta. Karena hakikatnya niat adalah perbuatan hati. Dan pikiran. Apa substansi hati dan pikiran? Substansi hati untuk ngerosok. Oke. Menyengaja itu ya rosok itu bentuknya. Paham apa enggak? Iya. Mengerti? Ya kesadaran itu sendiri. Paham? Nah, kalau kosong dari rosok dan sadar, namanya blank. Tahu blank? Kalau blank namanya kosong. Kalau kosong namanya tidak ada niat. Karena tidak ada wujudnya Allah di hati dan pikiranmu. Berarti hatimu tidak lillah. Mengerti ya? Bu Nur Fitriani? Saya agak bingung ini Ustaz. Misalnya gini kan kita
diminta untuk selalu ingat kepada Allah untuk dalam kehidupan sehari-hari kita seperti 20 jam atau istilahnya 24 jam ingat Allah. Kita berangkat ke bekerja, niat bekerja mencari rezekimu ya Allah. Setelah bekerja kita konsen dalam bekerja, ada meeting, ada ini gitu. Terus pikiran kita kan kalau udah fokus ke situ kadang ya mungkin kalau waktu sholat ingat Allah gitu ya. Tapi kalau begitu ada kerjaan, ada meeting, ada gini-gini, udah fokus ke seperti itu. Terus bagaimana menurut Ustaz? Ya itu tadi udah saya jawab. Itu tidak salah, itu benar. Tapi saya bilang itu untuk level SD. Kan udah saya jawab tadi di depan. Itu nggak salah, itu benar. Itu namanya step spiritual. Bu Nur Fitriani sedang dalam zona Islam, tapi Islamnya masih juga dalam taraf menuju kemapanan. Maka keadaan hati dan pikirannya memahami, memaknai, mengimplementasikan zikir itu masih belum pas. Karena zikir yang Bu Fitriani pahami harus mengingat Allah bagaimana begitu kan? Ngingat kayak kita ngingat duit begitu tah? Iya, udah. Ini nggak bisa dijawab selesai malam ini. Mungkin 2 tahun kemudian Bu Fitriani baru paham. Oh ini toh dulu yang dimaksud Ustadz. Nanti begitu. Nunggu dulu. Banyak mata kuliah yang disampaikan. Sejalan itu Bu Fitriani nanti diberi amalan tertentu. Baru nanti oh ini tah. Tapi O-nya nunggu ntar dulu. Sekarang saya terangin sampai saya keluar darah juga akan susah. Bisa dimengerti. Nggak usah keluar keringat, keluar darah sekalian deh. Akan susah. Kalau keringat masih enteng saya. Iya, saya ngotot keluar darah tetap akan hitam. Belum bisa ketangkep omongan saya ini. Gitu loh. Gini aja deh, bahasa sederhananya begini. Bu Fitriani umpamanya sedang kasmaran sama suami. Puncak-puncaknya kasmaran. Semua aktivitas yang Bu Fitriani lakukan di hati dan pikiran suaminya yang sedang Bu Fitriani kasmarani tadi hilang apa enggak? Apa? Apa? Ini contoh. Bu Fitriani sedang kasmaran sama suami ini. Kasmarannya Masya Allah. Suami juga sedang kasmaran sama Bu Nur Fitriani, Masya Allah. Saat kasmaran yang tinggi seperti ini, semua aktivitas yang Bu Fitriani lakukan, hati dan pikirannya ada suami apa enggak? Halo? Ada kayaknya. Nah, itulah sejatinya zikir. Tinggal diganti. Suaminya diganti Allah tadi. Paham enggak? Lah, kalau kasmarannya Bu Fitriani dan teman-teman ke Allah udah tingkat tinggi, apapun aktivitas kita, Allah tetap menjadi raja di alam rasa dan sadar kita. Itulah namanya tauhid. Berarti tauhidnya sudah semakin mulai mapan. Allah sudah benar-benar menjadi raja di raja. Walaupun diri kita melakukan aktivitas apapun, Allah tetap nomor 1. Allah tetap jadi yang tertinggi. Allah tetap jadi yang paling agung. Allah tetap jadi yang paling sempurna. Gitu loh maksudnya. Paham apa enggak? Kalau Allah masih sering hilang di hati dan pikiranmu, tauhid masih enggak beneran itu. Masih proses gitu loh maksudnya nggak beneran itu ya saya agak galak dikit ya. Ya oke mohon dimaaf. Waktu kita nampaknya udah habis teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelan-pelan ya pelan-pelan. Saya karena nanti ke depan ilmunya semakin dalam. Ya kalau teman-teman nggak siap akan agak bahaya juga. Karena itu jangan ini. Pokoknya yang kurang paham tidak paham nanya. Kalau nggak bisa langsung lewat WA, by admin dan seterusnya. Jangan sampai ada materi yang sedang kita pahami sampai tidak paham. Akan berefek tidak baik kepada spiritual kita. Awas, hati-hati. Ya, pokoknya apa aja yang nggak ini nanya. Oke? Nah, gitu. Jangan dan juga jangan ikutnya hanya ikut-ikutan. Saya sudah wanti-wanti. Ya, sesuatu yang nanamnya tidak baik, hasilnya akan tidak baik.
Karena nanamnya nggak serius toh, nanamnya main-main toh, ya hasilnya main-main. Allah ngerti. Sesuatu yang serius akan diberi hasil oleh Allah yang serius. Ini Allah sudah ngingetin kita, bukan saya yang ngingetin, Allah. Kalau kamu serius, serius. Kalau kamu main-main, main-main. Nah, saya ngingetin. Kalau teman-teman serius, ayo insya Allah bifadlillah birahmatillah nanti oleh Allah akan diberi hasil ending ketauhidan yang mapan, yang bagus. Oke, keihsanan yang mapan, kemakrifatan yang insya Allah yang bagus gitu. Karena ilmunya bagus. Ilmunya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Selamat mimpi indah ya. Cukup sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.